Pemirsa, proses autopsi ulang jenazah Brigadir Yosua Huta Barat diawasi secara langsung oleh Komnas HAM dan Kompolnas. Komnas HAM dan Kompolnas yang mengawasi proses autopsi ulang ini bekerja secara independen dan tidak diintervensi oleh pihak manapun. Komnas HAM dan Kompolnas mengawasi betul proses autopsi ulang ini dengan tujuan agar pembuktian secara ilmiah menjadi hal mutlak yang akan dilaksanakan oleh penyidik. Proses autopsi ulang jenazah Brigadir J dilaksanakan oleh tim ahli dari Perhimpunan Kedokteran Forensik Indonesia. Tim ahli ini melibatkan sejumlah dokter dari beberapa rumah sakit dan universitas. Pada hari ini pelaksanaan ekshumasi dilaksanakan. Tadi rekan-rekan media sudah melihat pelaksanaan bongkar kubur yang ada di pemakaman. Selesai bongkar kubur, ekshumasi adalah dilaksanakan kegiatan autopsi ulang. Bahwa kegiatan ini sebagai bentuk komitmen dari Bapak Kapolri. Ya, sesuai dengan arahan Bapak Presiden agar kasus ini dibuka secara terang benderang. Proses ekshumasi ini dilaksanakan oleh tim expert dari Perhimpunan Kedokteran Forensik Indonesia yang sudah melakukan asesmen terhadap dokter-dokter yang akan ikut melaksanakan otopsi ulang dari berbagai rumah sakit dan dari berbagai universitas. Tentunya untuk pelaksanaan ekshumasi ini dari Perhimpunan Kedokteran Forensik Indonesia, mereka memiliki sifat independen dan juga imparsial. Artinya apa? Artinya bahwa hasil otopsi ulang yang dilaksanakan pada hari ini memiliki dua konsekuensi. Konsekuensi pertama dari sisi keilmuan harus betul-betul sahih dan bisa dipertanggungjawabkan. Konsekuensi kedua karena ekshumasi ini adalah dalam rangka keadilan dilaksanakan oleh pihak yang kedokteran forensik. Nah, ini harus memiliki konsekuensi yuridis. Ya, pemirsa, pihak kuasa hukum dari keluarga Brigadir J saat ini tengah melakukan konferensi pers terkait dengan autopsi ulang yang dilakukan terhadap jenazah Brigadir J. Berikut kita simak konferensi pers. Autopsi dan visum dan keluarga boleh menyaksikan melalui CCTV, tetapi mungkin ada pertimbangan kode etik kedokteran, maka kesepakatan itu dirubah menjadi tidak ada CCTV. Ya. Ada lagi pertanyaan? Halo. Ya. Halo. Halo Jakarta. Halo. Bang, ini terkait otopsi tadi. Saya minta ulangin berapa jumlah tim forensik independen yang ada di Jumlah dokter forensik ada dari RSPAD. Tadi malam ketika kita rapat mengaku diutus oleh Panglima. Kemudian ada dari Rumah Sakit Cipto. Kemudian ada dari Andalas atau Universitas Andalas. Ada dari Bali. Jadi ada 4 orang. Perwakilan keluarga boleh masuk kan? Kita karena tidak diizinkan melihat atau tidak diizinkan masuk karena itu dianggap tidak expert di bidang kesehatan, kita menunjuk wakil kita, yaitu yang berprofesi di bidang kesehatan. Siapa namanya? Kita tugaskan Ibu Ludis. Hanya satu orang? Ini satu orang kita tugaskan, kita beri surat penugasan, dia telah memberikan KTP-nya, ijazahnya maupun SKTR dia. Tapi kita menduga barangkali nanti dia bisa kelelahan, maka saya minta carikan lagi satu dokter dari keluarga kita yang bisa membantu untuk mengamati di dalam, untuk mencatat apa saja yang bisa dilihat dan dialami. Baik, keluarga yang lain sekarang posisinya di mana, Pak? Keluarga ada di ruang sana untuk menunggu, karena diperkirakan sesuai pembicaraan tadi malam dengan dokter-dokter, diperkirakan otopsi ulang ini memakan waktu 3-4 jam. Tentulah 3-4 jam itu kan sangat melelahkan. Kabarnya diberikan layar lebar untuk keluarga inti menyaksikan. Tadinya kesepakatannya begitu dengan penyidik utama Baris Polri, tetapi saya tidak tahu apa pertimbangannya, apa mungkin itu melanggar kode etik atau bagaimana kode etik kedokteran, akhirnya tidak seperti itu. Jadi yang boleh hanya
wakil dari keluarga yang berprofesi bidang kesehatan itu yang boleh melihat untuk mencatat dan untuk mengawasi kan gitu. Baik, sejauh ini Bang, proses otopsi pembongkaran jenazah sampai dengan proses otopsi sekarang ini sesuai dengan keinginan keluarga. Tentu sampai dengan saat ini berjalan sesuai dengan yang kita minta. Walaupun awalnya kita minta adalah harus ada perwakilan rumah sakit angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara, termasuk RSCM dan swasta. Tetapi berdasarkan informasi ketua forensik atau dokter forensik, khusus rumah sakit angkatan laut ternyata tidak bisa mengirimkan tim dengan alasan dokternya tidak sekolah kondisinya. Kemudian dari angkatan udara informasinya tidak punya dokter forensik menurut penjelasan ketuanya, yang ada hanya dari angkatan darat kan itu dari RSPAD. Baik, tapi sebelum datang ke sini beliau mengaku sudah dipanggil oleh Panglima, ketika menghadap sudah diperintahkan untuk memberi yang terbaik dan tidak boleh diintervensikan. Tim forensik sendiri, Mabes Polri dan sebagainya itu menjanjikan kapan untuk menerima hasil ini? Kalau itu tim forensik yang sekarang maksudnya yang ulang ini ya, dia tidak bisa memastikan, tetapi ketika nanti selesai dia akan memberikan kepastian kepada penyidik. Namun kita meminta supaya kita juga diberikan semacam tembusannya, lebih transparansi, termasuk berdasarkan undang-undang transparansi informasi publik. Kemudian saya juga mengingatkan bahwa ketika orang pergi berobat ke dokter atau ke rumah sakit, memang rekam medis itu adalah hak daripada rumah sakit, tetapi resume medis atau ringkasan medis itu hak daripada pasien. Jadi ada baiknya juga kami diberikan juga tembusannya sebagai keluarga maupun penasihat hukumnya. Dan itu tadi malam ditampung dengan janji bahwa akan didiskusikan. Kemudian saya tanya lagi, siapa yang berkuasa atas hasil daripada otopsi dan reportum ini? Menurut informasinya itu yang menguasai RSCM, atau yang menyimpan juga RSCM, atau karena ketuanya dari RSCM. Kemudian siapa saja penggunanya? Penggunanya menurut beliau adalah penyidik yang menangani perkara yang kami laporkan. Karena ini kan ada 3 perkara ya. Ada perkara versi laporan informasinya Bapak mantan Kadif Propam. Ada informasi laporan versi Ibu Putri ya. Informasinya di media kan begitu. Ada laporan versi keluarga korban yang saya wakili kan begitu. Baik. Terima kasih Bang. Terima kasih. Ya. Terima kasih ya. Demikian keterangan dari Komaridin Menjuntak.